Assalamualaikum Bapak. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Indi. Alhamdulillah ya. Oh iya Pak, Bapak hari ini mau melakukan coaching ya Pak ya? Insya Allah. Kemarin kita sudah janjian sama Bu Dian. Di hari ini kita akan coaching beliau. Oke Pak. Tapi sebelum Bapak melakukan coaching, saya mau ini ya Pak ya, mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Oke. Yang pertama nih Pak, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Lalu pada coaching kita ini, coach dan coachee akan saya amati ya Pak ya. Siap. Dan saya nilai sesuai dengan rubrik tersebut. Baik, Ibu, makasih banyak. Apakah memang coachingnya sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Apakah sudah menggunakan teknik rasa atau belum ya Pak ya? Siap. Lalu apakah Bapak sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot atau belum gitu ya Pak. Kemudian bagaimana nanti coachee merespon dan menanggapi pertanyaan dari Bapak gitu ya Pak ya. Baik. Ya, dan juga harus disesuaikan Pak dengan prinsip coaching. Yaitu apa? Kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Pak ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak. Kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Dan apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot atau belum Pak? Oke, yang pertama ke diri saya dulu ya Bu, sebagai coach. Dalam proses coaching kali ini saya mau melatih diri saya tentang bagaimana bisa menunjukkan si coaching. Ya, kompetensi yang belum muncul di coaching itu apa? Maka tugas buat saya adalah bagaimana saya bisa atau mampu menunjukkan potensi-potensi yang ada di coaching itu. Itu yang pertama. Kemudian kedua, tentunya melalui kegiatan tahapan-tahapan tirta, kemudian teknik coaching, menggunakan teknik itu. Mudah-mudahan saya bisa berhasil nih. Itu untuk diri saya ya Bu. Kemudian nanti ini kan kebetulan Budian itu, kelas Budian itu termasuk kelas yang perlu pemantauan lebih dari kita Bu. Karena memang anak-anak itu luar biasa aktifnya. Ya makanya kita mau tahu nih keaktifan anak-anak, aktif negatif ya, aktifnya. Keaktifan anak-anak itu apakah karena memang sarananya, atau karena memang cara pengajarannya, atau memang karena anak-anaknya yang aktif seperti itu. Nah, anak aktif juga kan itu sebetulnya potensi ya, potensi dari anak-anak. Apakah bagaimana tuh Budian itu bisa mengembangkan potensi yang ada di anak-anak itu? Seperti itu Bu. Itu yang lalu Pak, kompetensi yang secara spesifiknya ini yang mana nih Pak yang ingin diobservasi oleh saya Pak? Itunya aja ya Bu, tentang komunikasinya. Baik, saya observasi ya itu ya Pak ya. Siap. Oke. Lalu Pak, indikator yang bagaimana nih yang ingin Bapak capai dalam proses coaching ini Pak? Minimalnya si coaching ini, Budian ini bisa menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Oh iya, baik Pak. Mungkin cukup sekian ya Pak ya pertanyaan yang saya ajukan. Silakan Bapak melakukan proses coaching bersama Ibu Dian ya Pak ya. Oke. Selamat melakukan coaching Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bu Dian? Alhamdulillah. Tapi sepertinya Ibu kelihatan lagi sakit ya? Iya Pak, sedikit sakit. Oh, cuma ini lebih parah kemarin sih. Sekarang udah mendingan lah, kemarin udah berobat. Kemarin sih lebih parah, jadi saya bilang hari ini lebih enak. Alhamdulillah ya, sesuai dengan Ibu jangan-jangan maksain nih sekolahnya karena kita kemarin sudah janjian. Iya Pak, karena kan harus sudah tanggung jawab ya. Iya, makasih banyak Bu atas tanggung jawabnya. Kemarin gimana Bu, obrolan pas kemarin itu katanya ada sesuatu hal yang mau disampaikan Ibu? Betul Pak, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Apa aja? Jadi ini ketika saya mengajar Pak, apalagi kalau siang hari itu Pak, kalau ini pedas ya, kalau siang hari itu anak pasti tidak kondusif, bisa setelah bel jam 12.50 ya kalau itu kalau masuk pelajaran saya itu pasti anaknya nggak kondusif gitu. Kira-kira apa tuh? Ya, jadi mereka tuh mungkin yang pertama kan udah siang ya Pak, ngantuk kayaknya.
Aku kayaknya kalau siang tuh ngantuk udah pengen pulang gitu. Sama kayak kita aja ya dulu ya. Kalau udah siang teh ngantuk pengen pulang gitu ya. Terus yang kedua mungkin saya juga kurang peka gitu ya Pak. Kita sebagai guru harusnya memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan murid gitu. Dimana ketika murid pada kondisi yang seperti ini harusnya ada sesuatu yang saya beri gitu. Jangan belajar terus gitu kan ya. Misalnya pakai games gitu ya. Belajar ini ya belajar sambil bermain. Kalau yang selama ini Ibu jalani, apakah yang tadi Ibu sampaikan game itu udah ada tuh? Kalau games ada beberapa, ada beberapa tapi suka sama kan ya pada jam segitu tuh kita juga kadang udah lelah. Iya lelah gitu jadi ribetnya pakai games gitu mungkin dari saya pada akhirnya pembelajarannya itu belum tidak maksimal seperti itu. Iya Pak. Tadi kan Ibu udah menyampaikan kondisi anaknya kurang kondusif ya. Salah satunya karena memang sudah terlalu siang, anak-anaknya ngantuk, ibunya juga sudah mulai lelah seperti itu sehingga pembelajarannya belum memenuhi keinginan anak-anak seperti itu. Dampaknya gimana tuh anak-anak? Dampaknya begini, jadi pembelajarannya karena monoton, tidak menyenangkan ya. Di siang hari itu jadi ya tambah nggak fokus gitu, tidak menangkap apa yang saya berikan gitu. Itu udah pasti sih kalau di jam segitu. Tapi mungkin dari kitanya gitu ya Pak ya. Kalau kitanya anaknya tidak semangat, ayo gurunya semangat gitu. Siapin pembelajaran menarik gitu. Games juga pasti kalau dikasih games itu orang masih nggak ngantuk. Sebetulnya Bu, apa yang Ibu sampaikan barusan itu bisa jadi solusi. Itu Ibu sudah pernah mencoba belum dengan seperti itu Bu? Sudah Pak. Sudah mulai mencoba ya? Gimana Kak efeknya ketika Ibu mencoba kegiatan belajar seperti itu? Ya kalau pas kita main games mereka sih langsung semangat lagi ya. Langsung semangat lagi. Kalau gamesnya itu tidak pakai handphone ya langsung gitu saya kayak kata gitu ya tapi tentang pembelajaran kimia itu pasti semuanya udah bisa gitu. Yang jadi masalah itu mungkin dari saya gitu Pak. Dari saya kayak yang lelah gitu kan, kayak udahlah gitu. Mungkin nanti masa kedepannya itu harusnya saya lebih mempersiapkan lagi belajar fisika. Ada sesuatu hal yang bagus nih. Tadi anak-anak lebih aktif karena memang pembelajarannya kurang dipersiapkan dan Ibu tidak mempersiapkan karena Ibu juga terlelah. Biasanya Bu, emang Ibu ngajar nih apakah full dari pagi sampai siang? Iya, enggak sih. Jadi kalau tapi saya sudah dapatnya itu pasti di jam siang sampai pulang gitu. Jadi saya pagi 2 jam, paginya mau pulang gitu. 2 sampai jam. Tapi ada jam kosong tuh di antara dari pagi sampai sore itu. Jadi jadwal saya ini Pak. Kalau Senin Selasa ada jadwal kosong. Iya. Tapi kalau di Kamis Jumat itu udah full dari pagi sampai. Ya. Masya Allah luar biasa ya. Kalau Rabu saya tiket. Iya. Yang lebih enak sih di Senin Selasa itu. Nah, jadi nggak adilnya begini. Jadi kalau pas saya tidak lelah, itu saya udah semangat gitu ya. Tapi giliran di Kamis Jumat itu karena yang saya ajarin banyak gitu ya. Terus sampai siang. Nah, dikali aplikasi yang itu di Kamis Jumat gitu. Anak-anak yang berarti yang bermasalah itu di hari Kamis Jumatnya. Betul. Kalau hari-hari sebelumnya Mas, Senin Selasa Rabu aman berarti ya? Karena ada jam kosong tadi, Ibu bisa mempersiapkan diri. Nah, ini salah satu penyebabnya dari tadi mungkin ya Bu, dari kelelahan Ibu. Coba Bu, sebelum kapan Ibu mempersiapkan pembelajaran? Pulang gitu. Jadi saya pagi 2 jam, paginya mau pulang gitu. 2 sampai jam. Tapi ada jam kosong tuh di antara dari pagi sampai sore itu.
Jadi jadwal saya ini Pak, kalau Senin Selasa ada jadwal kosong. Iya. Tapi kalau di Kamis Jumat itu udah full dari pagi sampai. Ya. Masya Allah, luar biasa ya. Kalau Rabu saya tiket. Iya. Yang lebih enak sih di Senin Selasa itu. Nah, jadi nggak adilnya begini. Jadi kalau pas saya tidak lelah, itu saya udah semangat gitu ya. Tapi giliran di Kamis Jumat itu karena yang saya ajarin banyak gitu ya, terus sampai siang. Nah, yang kita siang tuh di Kamis Jumat gitu. Anak-anak yang berarti yang bermasalah itu di hari Kamis Jumatnya. Kalau hari-hari sebelumnya mas, Senin, Selasa, Rabu aman berarti ya? Karena ada jam kosong tadi, ibu bisa persiapkan diri. Nah, ini salah satu penyebabnya dari tadi mungkin ya Bu, dari kelelahan ibu. Coba Bu, sebelum kapan ibu mempersiapkan pembelajaran? Ya kalau yang selama ini dilakukan ya. Ini berarti kalau saya persiapkan itu kan di hari Sabtu Minggu Pak. Di hari Sabtu Minggu. Untuk pembelajaran perbukaan. Masya Allah, luar biasa kan kita ini. banyak kerjaan. Jadi saya siapkan di Sabtu Minggu saya mau belajar apa, mau kasih materi apa, terus apa. Nah yang suka lupa ya games itu sih. Karena kalau itu kan kayak misalnya bikin puisi saja gitu kita harus benar-benar ya Pak. Iya. Waktu. Kira-kira Bu, untuk mencari solusi di hari Kamis dan Jumat ini apa Bu? Ya, kalau dari Rabu kan saya cuma pikir aja tuh. Akhirnya di Rabu itu masih aman lah hari Rabu ya. Rabu itu sambil pikir saya pasti bikin game pembelajaran. Ini hari Jumat, Kamis Jumatnya nih. Iya, untuk Kamis Jumat. Kalau materi gue pasti sudah siap ya Pak. Iya. Ya gitu loh kalau siang kita berarti ya. Iya, tapi bila kita menghidupkan pembelajaran gitu. Iya. Supaya menarik, anak yang nggak bisa fokus gitu kan, dia bisa belajar sambil bermain gitu kan. Itu kan juga perlu waktu khusus ya. Jadi tidak hanya berupa PowerPoint gitu kan. Ya mungkin nanti saya bisa siapkan di hari Rabu. Siap berarti Bu. Insya Allah luar biasa ibu ini ya mengajarnya full banget ya, gitu ya. Karena saya cuma 4 jam tapi 2 jamnya pagi, 2 jamnya terakhir sampai jam. Jadi ibu itu selalu kebagian di jam rawan ya. Iya. Selalu kebagian di jam rawan di mana anak-anak sudah ngantuk, kemudian tadi juga kitanya juga sudah lelah seperti itu. Nah, gimana Bu cara menyelesaikan itu? Cara ibu supaya anak-anaknya tidak ngantuk, kemudian ibunya juga supaya ibu tetap fit gitu. Yang pertama ya itu yang tadi mungkin saya bagi waktu di Selasa mah udah aman lah ya. Iya. Saya bikin materi di Sabtu Minggu belajar gamesnya. Mungkin sekalian tuh dibikinin gamesnya. Kalau misalnya kurang saya bikin lagi di hari Rabu. Terus saya juga bikin kesempatan kelas gitu. Ya betul, mungkin ini juga betul Bu. Karena memang terkadang anak-anak yang diam karena nggak ada kesempatan ya. Karena nggak ada tidak ada kesepakatan ya, tidak ada yang takutin ya. Tidak ada yang dilanggar gitu. Berarti ibu untuk menyelesaikan mencari solusi untuk kondisi kelas ibu ini yang akan ibu lakukan, saya perkuat lagi mungkin ya. Yang pertama tadi ibu akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan ditambahkannya game. Keduanya nanti ibu akan akan membuat kesepakatan kelas gitu ya, supaya lebih kondusif lagi kelasnya. Ini sebetulnya ibu sudah tahu ibu. Tinggal barangkali gimana sekarang ibu bisa mengolah diri ibu supaya lebih pembelajaran sudah dipersiapkan, terus anaknya juga sudah dipersiapkan. Itu sudah sangat lebih solusi itu. Oke Bu, kapan kira-kira itu akan dilakukan soalnya? Mungkin secepatnya ya Pak. Secepatnya. Saya mempersiapkan juga
kebetulan saya juga ikut pelatihan gitu kan, pas poin kayaknya Latihan apa Bu? pas poin Pak, Kelas poin. ya juga diperlukan di pas poin gitu. Jadi kalau pas poin itu apa kita bisa ngobrol sama anak lewat poin. Ih, hebat. Mungkin itu bisa Iya, itu bisa bisa membantu jadi ya. solusi mungkin ya Bu ya. Oke, kalau itu mah berarti tinggal Ibu akan memulainya ya. Mudah-mudahan Ibu bisa melakukannya dengan baik. Ibu juga sehat tidak banyak Bu. Karena kan tadi juga kita pahami Ibu itu karena udah kelelahan. Iya. Seperti itu. Apalagi sekarang hujan ya Pak. Nah, Jadi kalau pas kena hujan, iya. Oke Bu. baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Coaching Bu. kali ini bisa berikan solusi yang terbaik buat saya. Amin ya Allah ya buat kita Rabbal semua. Alamin. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Bu. Gimana Bu rasanya setelah apakah mendapatkan solusi kan? Ketika gitu. Nah, iya. Pastinya mendapatkan solusi ya. Tapi ada yang di benak saya tapi belum tersalurkan, belum tereksplor. Ya mungkin terkadang betul ya Bu, kita butuh bicara seperti itu. Jangan diam-diam baik. Mungkin itu ya salah satunya supaya apa sesuatu hal yang ada dalam tubuh kita itu muncul. Oke Bu, cukup mungkin ya Bu. Tinggal kami tunggu aksi nyata dari Ibu. Kasih Bu, mangga mudah-mudahan Ibu sehat, panjang umur, anak-anak juga lebih baik. Terima kasih Mangga Bu. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tadi Bapak sudah selesai melakukan Alhamdulillah. coaching dengan Ibu Dian, betul ya? Betul. Sangat seru Bu. Wah. Lumayan waktunya juga lumayan panjang karena memang ternyata permasalahan itu teh nyambung Bu. Iya. Satu sama lainnya ada hubungannya. Oh begitu, bagus Bapak. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak ya. Mangga, Bu. Sesuai catatan saya nih dari hasil observasi tadi nih. Apa saja sih yang tadi sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching Pak terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Baik. Yang pertama semua tahapan Tirta dari mulai penyampaian tujuannya, kemudian identifikasinya, kemudian rencananya ya, rencana aksi ya, kemudian tanggung jawabnya sudah ada tuh tahapan itu, kemudian teknik dari coaching itu sendiri ada juga. Jadi insya Allah proses coaching tadi sudah mendekati lah gitu Bu. Kalau menurut kami ya, kami sudah mendekati dengan ketentuan coaching. Ya Pak, tadi saya lihat ya Pak ya, berdasarkan catatan saya nih Pak ya. Menurut saya sebagai observer, saya melihat coaching tadi sudah berjalan baik ya Pak. Dan memang di sini alur Tirtanya sudah ada ya Pak ya. Kemudian Bapak sudah menggunakan teknik rasa juga ya Pak ya. Terlihat dari dialog yang Bapak lakukan dengan Ibu Dian tadi Pak ya. Iya Pak. Lalu Pak, selanjutnya nih, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching tadi? Kalau mendengarkan berkaca dari coaching tadi ya Bu, membutuhkan waktu yang begitu panjang. Tugas saya sebagai coaching salah satunya adalah saya harus mampu mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach itu sendiri. Karena ternyata kemampuan mendengarkan itu luar biasa ya Bu. Kita kan terkadang pengen ngomong gitu kalau gitu, tapi ketika kita banyak ngomong akhirnya coach kita bingung gitu. Akhirnya saya harus banyak mendengarkan coach itu sendiri. Nah, gitu Bu. Oke Pak, mungkin cuma sekian saja Pak ya. Oke, makasih. Ya, terima kasih juga ya Pak ya. Sharing ini cukup ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.